Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini, saya menyapa saudara di dalam program Renungan Pagi Hari. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau sudah bangunkan kami dengan kekuatan yang baru dan kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Ibrani 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ibrani 12 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat ada 4 prinsip bagaimana supaya kita bisa kuat menghadapi persoalan kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu senjata yang setan ingin buat untuk menghancurkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, adalah dengan dia membisikkan bahwa kita lemah dan tak berdaya. Oleh karena itu, firman Tuhan memberikan kita 4 prinsip pada pagi hari ini bagaimana supaya kita tidak menjadi lemah, tapi kita menjadi kuat menghadapi persoalan kehidupan kita. Yang pertama, selalu ingat bahwa dalam menghadapi persoalan kita tidak sendiri. Di dalam ayat yang pertama tadi, firman Tuhan mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya bahwa di dalam kehidupan ini masih ada orang lain juga yang mengalami masalah dan persoalan. Bukan hanya kita sendiri yang menghadapi masalah di dunia ini. Bahkan mungkin saudara, orang lain masalahnya itu jauh lebih besar daripada yang kita alami. Tetapi Tuhan tahu, dan Dia sangat tahu bahwa kekuatan umatnya itu tidak seberapa. Dalam Mazmur 37 ayat 39 dan 40 berbunyi, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesusahan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Bahkan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima mengatakan, janganlah kamu jadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dalam hidup ini kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tapi ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah hadapi persoalan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Artinya,
masalah itu tidak lebih besar, atau masalah kita tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Pribadi Tuhan Yesus itu jauh lebih besar, kuasanya jauh lebih besar daripada masalah kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus terlalu sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Ketika masalah itu belum selesai, Tuhan ingin agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi mengandalkannya. Ketika masalah kita belum selesai, Tuhan mau supaya kita menaruh pengharapan kita hanya kepadanya, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan mengandalkan koneksi kita, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan uang, jabatan, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita memakai kekuatan kita, menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan persoalan kita. Mari kita melibatkan Tuhan ketika kita menghadapi persoalan ini. Yang ketiga adalah ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Jadi prinsip yang ketiga, saudaraku, adalah ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Dalam ayatnya yang ketiga, dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Dia di sini yang dimaksud adalah ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi Tuhan sudah memberikan semuanya bagi kita. Dia sudah berkorban bagi kita. Dia sudah memberikan berkatnya bagi kita. Dia sudah menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita yang tadinya tidak berarti kini menjadi berarti. Jadi jangan kita hanya ketika ada masalah atau persoalan kita kemudian kita menjadi lemah. Jangan kita ketika ada tantangan dalam hidup kita menjadi lemah, menjadi putus asa, khawatir, dan bahkan mundur dari Tuhan. Ingat bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Dia yang telah memilih kita, Dia yang telah memanggil kita, menetapkan kita jadi anak-anaknya, sehingga kita adalah orang-orang yang berhak menerima warisan daripada kerajaan Allah, menerima warisan hidup yang kekal. Kalau hidup kekal saja diberikan kepada kita, apalagi masalah-masalah dalam dunia ini begitu kecil bagi Tuhan. Dia akan menolong kita apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, prinsip yang terakhir, yang keempat adalah ingatlah bahwa persoalan yang kita hadapi itu ada batasnya. Ya, kita harus ingat bahwa persoalan, masalah, tantangan yang kita hadapi itu ada batas waktunya. Dalam ayat yang keempat dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi pencobaan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi adalah masalah biasa atau pencobaan yang biasa. Belum sampai kita meneteskan darah seperti Tuhan Yesus. Masalah yang kita hadapi tidaklah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan juga yang menolong kita itu akan memberikan penyelesaian yang bagi kita, menyelesaikan masalah kita. Dia akan memberikan kita jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan ada 4 prinsip bagaimana kita bisa mengalami kemenangan, kita bisa kuat di dalam menghadapi masalah kehidupan kita. Prinsip yang pertama, dalam menghadapi masalah, ingat bahwa kita tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua,
hadapi persoalan kita itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir yang keempat adalah ingat bahwa persoalan yang kita hadapi ada batasnya. Saya berharap firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.